Baik, selamat pagi Dewan Juri. Mosi pada hari ini adalah daerah rawan bencana. Dewan ini percaya seharusnya memprioritaskan mitigasi bencana dibandingkan relokasi. Sebelum masuk ke ranah argumentasi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa latar belakang penyebab terjadinya mosi ini diperdebatkan. Yang pertama adalah daerah rawan bencana. Daerah rawan bencana adalah daerah memiliki potensi tinggi terjadinya bencana. Hal ini disebabkan kondisi geologis yang rentan terhadap bencana. Kondisi ini pun memberi kekhawatiran yang besar bagi masyarakat. Yang kedua adalah perbandingan antara mitigasi dan relokasi. Mitigasi adalah upaya pencegahan bencana alam dengan tujuan mempertahankan daerah, mempertahankan kondisi alam dan masyarakat untuk tetap aman. Mitigasi cenderung memiliki antisipasi apabila terjadinya kegagalan. Jadinya kita secara tidak langsung lebih siap apabila terjadinya bencana dan mitigasinya gagal. Sedangkan relokasi adalah upaya untuk menghindari bencana dengan memindahkan kelompok masyarakat ke daerah yang dinilai lebih aman untuk dihuni. Relokasi sendiri memiliki tujuan untuk mengamankan masyarakat dari potensi terjadinya bencana. Pada status quo, dinyatakan bahwasanya dunia sedang mengalami krisis iklim. Hal ini menjadi bentuk pertimbangan diimplementasikannya relokasi. Karena perubahan iklim yang tak menentu meningkatkan potensi bencana yang tinggi, semakin tinggi lagi. Dan tak dapat dipungkiri, daerah yang dinyatakan aman pun kini terancam ikut terdampak bencana. Sebagai tim pro, saya setuju bahwasanya mitigasi perlu diprioritaskan. Mitigasi sebagai prioritas bukan berarti relokasi diabaikan, melainkan relokasi sendiri menjadi solusi terakhir apabila persiapannya sudah maksimal dan bencana itu pun sudah tak dapat lagi kita tanggulangi. Baik, mari masuk ke dalam argumentasi. Yang pertama, perlu ditegaskan bahwasanya mitigasi dapat menjadi opsi yang paling beneficial karena mitigasi memiliki peluang keberhasilan yang lebih tinggi dalam try and error. Hal ini pun dapat diriset lebih jauh lagi. Terutama, pemerintah saat ini sudah banyak melakukan kolaborasi dengan berbagai ahli-ahli dalam mitigasi ini sendiri untuk dapat memaksimalkan hasil dari mitigasi. Hasil dari kolaborasi ini pun sudah dapat dilihat. Saat ini Indonesia sedang mengembangkan sebuah teknologi bangunan tahan gempa yang dimana terinspirasi dari negara Jepang. Dan mitigasi ini pun tuh memiliki bentuk dampak minimal yang baik. Mitigasi ini memiliki dampak yang minimal baik dari waktu, biaya, dan prosesnya. Waktu pun menjadi tolak ukur dalam skala prioritas untuk menjadikan mitigasi sebagai solusi. Karena kita berbicara bencana itu tak dapat diperkirakan pastinya kapan terjadinya, di mana terjadinya, dan sekalipun mitigasi gagal, masyarakat akan lebih siap dan memiliki antisipasi terhadap bencana. Mitigasi juga tak hanya melindungi masyarakat, melainkan lingkungan yang dihuni mereka ikut terlindungi. Lalu selanjutnya adalah relokasi. Relokasi sangat banyak sekali memiliki resiko. Dan resikonya tuh relatif memerlukan persiapan lebih. Mengapa demikian? Ada beberapa faktor yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama adalah besar potensi masyarakat untuk dapat menolak adanya relokasi. Karena lingkungan yang tak cocok, sehingga masyarakat yang tadinya mengandalkan mata pencaharian yang berhubungan dengan lingkungan tempatnya, lingkungan huninya, sekarang tak dapat lagi melakukan mata pencaharian itu. Masyarakat harus beradaptasi terlebih dahulu, masyarakat harus mulai lagi dari nol pada lingkungan yang baru. Lalu juga aset dari masyarakat ini akan terancam. Masyarakat yang memiliki aset berupa lahan pertanian, bangunan, atau aset-aset yang sifatnya tak dapat dipindahkan atau tak fleksibel, aset-aset berharga inilah yang perlu dipertimbangkan karena aset ini akan terancam apabila diadakannya relokasi. Selain masyarakat yang akan menolak relokasi, area-area yang diidentifikasi lebih aman itu pun saya yakin bahwasanya bisa saja ikut terdampak. Karena tak ada daerah yang dapat dikatakan sangat aman.
dan tak berdampak sama sekali. Relokasi pun perlu banyak sekali persiapan dan lebih banyak pengorbanan. Dengan menghabiskan waktu, persiapan relokasi yang mempersiapkan lingkungan siap huni ini pun tidak menghabiskan waktu setahun 2 tahun, dan biaya yang dikeluarkan pun tak sedikit. Faktanya, di kawasan pemerintahan saat ini, pemerintah belum maksimal dalam memanfaatkan mitigasi sebagai solusi bencana. Kita ambil contoh tsunami di Aceh. Pemerintah belum secara maksimal memitigasi bencana tersebut, yang menjadikan banyak sekali kerugian yang dialami. Apabila pemerintah sudah menerapkan mitigasi, bisa saja dampaknya ini menjadi minimal, dan dampaknya ini tidak akan mengganggu banyak sekali sektor. Sektor-sektor yang terganggu diantaranya seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan. Sektor-sektor ini terdampak di sekitar area yang terjadi bencana. Maka demikian Dewan Juri, perlu ditegaskan bahwasanya mitigasi ini sangat amat beneficial apabila kita bandingkan dengan relokasi. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah mitigasi merupakan opsi yang dapat kita pilih sebagai prioritas dalam menghadapi bencana dibandingkan relokasi yang berfokus menghindari bukan mengatasi. Di sini tidak berarti relokasi diabaikan, melainkan relokasi hadir sebagai solusi terakhir dengan persiapan yang maksimal. Yang dapat dilakukan di status quo juga hal ini sedang gencar dibahas karena pemerintah sedang berusaha menyediakan solusi jangka panjang dari mitigasi. Sekian, terima kasih.